ada sebuah nilai yang patut kita hargai, bahwa berdoa itu sebenarnya tidak cukup berdoa saja. Allah menyatakan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi di balik doa itu sebenarnya ada satu anjuran kita untuk berikhtiar. Karena di dalam sebuah firman-Nya seperti yang saya katakan tadi, bahwa Allah menyatakan kalau kau sudah azam baru tawakal kepada Allah. Nah, jadi tidak terus berdoa gitu saja tanpa ada ikhtiar. Ya. Karena itu benar apa yang dikatakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Hikmah Fajar, hamba Allah yang terhormat dan terpilih, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam program Hikmah Fajar. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah Fajar pada pagi hari ini khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan kepada bagian produksi untuk program Hikmah Fajar yang dialamatkan ke RCTI Kebonjeruk, Jakarta Barat. Jadi kepada para pemirsa yang ingin bertanya dan ingin mendalami masalah agama, silahkan. Kami akan mencoba untuk merangkum, menjawab. Penjawab pada saat ini bersama kami adalah Bapak Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alif. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah khair wa afiat, dalam keadaan sehat dan walafiat. Berkat Alhamdulillah. doanya Mas Alif. Ya. Pak Iskandar, Pak Nur Iskandar ini pemimpin pengasuh Pondok Pesantren As-Sidikiyah, dan perlu diketahui pesantrennya, santrinya sekarang ini kurang lebih 2.800. Saya mendengar yang mendaftar untuk periode yang akan datang ini sudah 3.000. Dan kalau tidak salah, Pak Nur Iskandar bukan hanya dari Indonesia ya? Iya, iya. Jadi ada di antara beberapa dari negara ASEAN. Dari negara Malaysia, Asia. ya. Dan kita bersyukur bahwa sekarang ini ada nuansa baru, karena yang daftar banyak juga dari kawan-kawan di daerah timur-timur. Alhamdulillah. Ya. Nah demikianlah kita doakan di antara pesantren-pesantren yang jumlahnya ribuan di seluruh pelosok tanah air. Di antaranya salah satu pesantren yang berada di kota metropolitan Jakarta ini. Nah, Pak Nur Iskandar ini banyak sekali surat-surat. Saya tidak bisa membacakan seluruh isi pertanyaan dari surat-surat ini. Yeah. Tapi di antaranya dari Yayasan Amar Ma'ruf, Tebet Utara, lalu dari Saudara Yoyo dari Kertanegara Semarang, kemudian Dik Maya Tanjung Sari Sumedang, lalu Sinta dari Jalan Wijaya Kusumah Jakarta Timur, lalu ada juga Nyonya Romlah dari Jakarta Timur. Kemudian di sini yang sangat menarik sekali, ada juga yang datang dari jauh. Ini dari rumah makan Padang Arafah di Jalan Basuki Rahmat Situbondo. Oh, seperti Jawa Timur. Ya, Situbondo mungkin Daerah itu. daerah Bapak ya. Terus kemudian dari Dek Sumiati dari Pondok Mainun Sri Belawan, kemudian dari Bekasi, dan yang saya akan sebut mungkin yang terakhir ini dikirimkan oleh salah seorang teman kita, yaitu Bapak Aslam dari Kecamatan Majo, Kelurahan Desa Pati Undang, Jalan Sulawesi. Nah, sudah cukup banyak dari mana-mana. Pertanyaan-pertanyaannya saya rangkum saja. Yeah, yeah. Yang pertama, saya anggap ini sangat penting sekali. Pada saat sekarang ini, Pak Nur Iskandar, banyak sekali anak-anak yang baru naik kelas. Yeah, yeah. Dan kemudian ada juga yang baru lulus dan menanti penerimaan di sekolah-sekolah yang sekolah favorit. negeri, ya mungkin sekolah favorit. Yeah. Sekolah-sekolah yang mereka tuju. Ada yang sedang menanti UMPTN gitu. Lalu mereka bertanya demikian, Pak Nur Iskandar, mohon dijawab
kira-kira doa-doa apa yang bisa melajukan gitu atau mempercepat dan mengijabah apa yang kita inginkan itu. Lalu kira-kira kalau umpamanya ini ada malah pertanyaan dari salah seorang putri mengatakan, saya pada waktu ujian kelihatannya tidak mengerjakan dengan baik. Apakah kalau doa saya kuat pasti lulus? Menarik kan? Iya, iya, iya. Jadi ini antara ikhtiar dan doa kelihatannya Iya, iya. sedang sebab Berpacu, ya. ya sebab sekarang ini yang tersisa hanyalah berdoa saja. Iya, iya. Hasil ujian sudah tidak dapat diapa-apakan. Silakan. Terima kasih Mas Arief dan terima kasih kepada seluruh penanya yang telah mengirimkan suratnya ke RCTI di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang menyangkut masalah Doa ya. doa tadi itu. Iya. Doa itu memang sebenarnya sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Karena bukan hanya sekedar sebuah harapan dari doa itu saja, tetapi juga doa akan membentuk pribadi kita untuk tidak menjadi insan yang sombong. Dengan berdoa kita berarti mengakui bahwa di balik kekuatan kita ini ada kekuatan Allah Azza wa Jalla. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa, dan Allah yang telah memberikan segalanya kepada kita. Juga di balik doa itu sebenarnya ada nilai-nilai ibadah, di mana Allah menciptakan manusia ini dalam sebuah firman-Nya. Allah nyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia di alam jagat raya ini kecuali semuanya dalam rangka ibadah. Jadi di balik doa yang kita laksanakan itu terdapat satu pendidikan bagi kita untuk tidak sombong. Di balik doa itu juga terdapat satu nilai ibadah. Tetapi juga di balik doa itu sebenarnya ada sebuah nilai yang patut kita hargai, bahwa berdoa itu sebenarnya tidak cukup berdoa saja. Allah menyatakan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi di balik doa itu sebenarnya ada satu anjuran kita untuk berikhtiar. Karena di dalam sebuah firman-Nya seperti yang saya katakan tadi, bahwa Allah menyatakan kalau kau sudah azam baru tawakal kepada Allah. Nah, jadi tidak terus berdoa gitu saja tanpa ada ikhtiar. Yeah. Karena itu benar apa yang dikatakan oleh Pak Arif Rahman tadi, seorang pakar pendidikan sebenarnya Pak Arif Rahman ini. Nah, kalau Pak Arif Rahman mengatakan bahwa dengan doa itu berarti ada keseimbangan antara ikhtiar dan doa, itu memang sebenarnya ke sana arahnya. Hanya doa itu baru bisa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dari materi doanya saja, tetapi juga dari yang berdoa. Artinya bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu misalnya pernah ada satu hadis yang menyatakan bahwa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim 100 kali orang bisa lewat di atas air misalnya. Nah itu kalau yang baca Nabi ya insya Allah bisa, tapi kalau yang baca kita ya tenggelam juga gitu. Jadi makanya tergantung kepada siapa yang berdoa itu. Nah karenanya bukan hanya sekedar materi doanya, tapi juga bagaimana kita. Karena itu kalau kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus melihat siapa kita. Artinya bahwa sebelum berdoa kita harus melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya kalau sudah dekat kan terus gampang dikasih. Misalnya kayak saya sudah dekat sama Mas Arief ini, kalau minta uang berapa aja masih cepat dikasih. Insya Allah. Begitulah kalau kita dekat dengan Allah, maka ya apa saja yang kita minta insya Allah dikasih. Hanya tentu kalau kita minta kepada Allah jangan sampai kurang ajar. Bagaimana maksudnya? Misalnya begini, kalau minta kepada Allah itu ya jangan Allah dianggap sebagai panitia ujian. Misalnya minta kepada Allah supaya lulus itu kan nganggap Allah sebagai panitia ujian. Jadi mintalah kepada yang terbaik. Mintalah yang terbaik. Kalau emang dengan lulus itu menjadi yang terbaik, ya kita minta kelulusan.
Jadi mintalah yang terbaik lah. Al khairu makhtarahullah. Yang terbaik itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Nah, kemudian doa itu juga ada macam-macam. Jangan sampai kita keliru memilih doa. Kayak ada seorang yang baru belajar ngaji terus diajarin doa Allahumma tuksa, Allahumma ngantuk dipaksa. Nah, misalnya ya. Itu dibaca betul ya. Bagaimana Allah bisa mengabulkan kan. Dan di atas segalanya Pak Arif dan kepada saudara penanya bahwa doa untuk bisa diterima itu sebenarnya Allah itu hanya akan mendengarkan doa yang tersirat dalam hati kita. Jadi bukan apa yang diungkapkan dalam lisan. Tapi lebih didengar oleh Allah apa yang disuarakan oleh bahasa hati kita. Iya. Karena itu di kampung saya ada seorang yang ekonominya begitu lemah, tapi bisa haji setiap tahun sampai menjadi fitnah di masyarakat. Akhirnya setelah kiai tanya, kok bisa berkah setiap tahun bisa haji bagaimana? Dia jawab, Pak Yai kan Pak Yai dulu pernah kasih ijazah sama saya. Kalau rezekinya pengen berkah supaya baca ya kayuku ya kayumu. Pak Yai bingung ya kayuku ya kayumu apa? Baru dia ingat bahwa ternyata sekian tahun yang lalu dia pernah kasih ijazah sama orang ini supaya permohonan rezekinya diterima oleh Allah, supaya membaca ya hayyu ya qayyum. Iya, tapi karena lidah Jawa jadi dibacanya ya kayuku ya kayumu. Nah, tapi karena yang dilihat oleh Allah itu bahasa hatinya, maka walaupun ya kayuku ya kayumu ya rezekinya berkah dan bisa haji tiap tahun. Iya. Oleh karenanya maka dalam kaitan dengan doa ini tadi, saya harapkan kepada adik yang bertanya tadi dan mungkin kepada seluruh pendengar, kepada adik-adik mahasiswa, kepada para adik-adik yang sekarang sedang menunggu penerimaan pelulusan itu tadi. Iya. Berdoalah dengan bahasa hati yang lebih tajam, menjadilah dengan bahasa hati. Yang didengar oleh Allah itu bukan hanya bahasa mulut kita saja, tapi dengan bahasa hati kita. Dan Allah akan mendengar dengan bahasa apa saja, artinya tidak mutlak pakai bahasa Arab gitu. Tidak mutlak pakai bahasa Arab. Hanya mungkin pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu karena supaya kita diterima doanya kita dekat dulu dengan Allah. Nah, karena itu Allah menyatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu mempunyai asmaul husna. Kalau kita mau mohon kepada Allah, asmaul husna dibaca dengan baik. Ya yang kaitannya dengan ilmu ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Supaya dibukakan pintu hatinya, ya ketika menerima soal-soal ujian dia akan dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tadi. Dan di atas segalanya mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Karena apalah artinya lulus ujian tapi ilmunya nggak bermanfaat kan enggak.